Ini banyak tai tikus kayak gitu loh. Mana ya anakku ya nggak bisa. Nah, gini biarkan aja di sini untuk nggak apa-apa lah, aku di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Brene gini loh nih, kepingin ngerti. Aku udah terapi kayak gini. Dan aku wis terapi kayak gini. Aku sudah ngikutin terapi-terapi yang ibu lakukan. Aku udah mandi, aku udah seger, aku sudah ngikutin terapi-terapi ibu aku. Aku kayaknya pingin pindah sih, tapi aku seneng rumah ini. Aku membangunnya dari dulu sama Bu Harto itu udah join banget ya, Ibu Cahyo. Iya, oke, selalu aku oke. Ada aja eksternal lu. Enggak, aku nggak mau cerita-cerita apa-apa. Dalam mencapai kebahagiaanku ada aja yang nggak suka kayak gitu. Nggak apa-apa aku, nggak apa-apa toh aku untung-untungan urip. Aku nggak banyak nuntut sama suami aku. Aku udah terlanjur punya 2 penerusku. Aku agak batuk sih. Ini aku pakainya, aku beli di Giant. Aku kesana sendirian. Waktu itu anakku pas sekolah, belum punya anak lagi, cuman 1 aja. Ini murah loh, 35. Tahu gitu aku belinya itu banyak ya, beli 10 kayak gitu. Cuman aku waktu itu nggak ada uang, aku cuman beli 1. Ini sisa impor kayak putih banget, bersih, putih kayak gitu. Aku suka banget. Ini bagus banget, aku lagi terapi kayak gitu. Ini aku tadi mau kasih tahu kacamataku yang Rodenstock itu, tapi harganya itu nggak terlalu mahal. Apa Rodenstock tapi kecil kayak gitu. Lali aku Rodenstock. Tapi itunya kayaknya mahal kok itunya. Rodenstock minus ini. Ini modelnya kan Rodenstock sih. Kayak gini. Aku pertama kali kuliah itu kan temenku pakai kayak gini, bukan aku ikut-ikutan ya. Mataku gak ketok, terus ngantuk kayak gitu. Lucu banget, kacamatanya kecil, berdebu sekarang, 1/4. Suamiku bilang, aku itu minus tapi nggak aku pakai kacamata. Terus aku, oh iya tak bisa sembuh. Ya pakai jus wortel kayak gitu. Enggak apa-apa, bisa kok. Mungkin kamu nggak minus kayak gitu kan. Terus habis itu ya itu udah aku pakai kayak gini. Kayak orang tua kan, kayak punya Gus Dur ya. Ini Rodenstock loh. Masih tetap, masih kotor tapi berdebu. Untuk anakku bisa, ini minus ini. 3/4 bisa sembuh kok. Setengah sama pokoknya nggak silinder aja bisa sembuh. Kayak gitu. Temanku semua minus. Habis kuliah itu, hari kuliah aku minus KB. Aja aslinya kan nggak kepingin kuliah paling. Nggak, soalnya bukunya itu loh, aduh kitabnya itu bahasa Inggris semua. Aku harus translate dengan kamus teknik. Kamusnya beda-beda kan, kamus sastra sama kamus teknik itu beda-beda kayak gitu. Aku tadi barusan marah loh. Jadi aku pingin pindah. Tapi nggak apa-apa, aku bertahan hai. Aku ada masalah kayak gitu. Tak apa-apa. Aku sebenarnya aku duluan di sini. Aku tahun 2000. Cuman ada yang di sini tapi tidak ditempati kayak gitu, masih ikut orang tuanya kayak gitu, aku nggak tahu. Yaudahlah, yang penting aku tahu seluk-beluknya dari sosiologi, antropologi sembarang. Aku nggak enak sendiri ya, karena bapakku itu dari Muhammad Syahid jadi
siswa Indrokusumo, kemudian kayak gitu. Kenapa ada julukan, terus aku nggak ada, cuman ya langsung aja Bu Cahyo kayak gitu. Ini aku udah terapi air lagi, aku setelin kayak gitu, kayak gitu. Aku setelin kayak gini, ini bagus-bagus. Aku kalau nggak banyak di sini, aku lihat-lihat gambar aku nggak kepingin sih semua orang itu tahu keadaanku. Paling aku yang tertentu tok, karena aku punya apa ya, masalah pribadi di sini. Sebenarnya sejak sejak Destroyer gak datang gitu, aku santai-santai aja sama tetanggaku, asik banget kayak gitu. Misalkan kita ada yang jualan kan, di itu ada jualan kayak sop, itu ada jualan dulu loh, sop ikan apa, sayur bening kayak gitu, sayur asem ada yang jualan. Habis itu kalau nungguin kan, aku masih ngontrak ya kayak gitu. Banyak temennya nungguin bareng-bareng, ibu-ibu ngantri kan, masih muda semua. Ya ada yang kayak kontraanku itu depan lubang, belakang lubang loh, nggak ada apa-apa sama sekali. Bapakku yang beli, Pak pakai pembatas itu dibatasi apa, sebelah sama sebelah, sebelah angkatan laut. Sebelah angkatan laut, baik banget. Terus habis itu, tapi aku malu kalau kalau saudaraku datang itu, kalau bicara itu kan nggak bisa pelan-pelan kayak gitu. Terus ngomong aja serame ngono wis, aku kasih nggak usah lah Pak, ini kontrak aja, kasih apa, bilik aja kan, ada di dekatnya pasar apa, dekatnya terminal bis itu, sama tetanggaku yang di desa ya. Pokoknya tetanggaku ya, saudara ya, tetangga ya, kerja di rumah aku dulu kayak gitu. Beli sama bapak aku, beli bilik kayak gitu, terus dipasangin kayak gitu. Tak usah no, tak usah batesin, tak usah lah, tak usah mbok tembok jek dindibi, ada kontrak gitu. Terus akhirnya pulang baru yang kalau setelah aku punya rumah, yang ngecat dia, ngecat kayak gitu, sampai jatuh loh di sini kan. Orangnya besar, habis nggak ada lagi ya, siapa yang disuruh orang yang masih tetap kerja itu, sama yang itu, yang traktor, yang bagian traktor kan udah nggak jalan traktornya, jadi sesekali listrik rumah kayak gitu yang ngurusin dia, ngecat di sini kayak gitu. Ya Allah, kayak ngono ya. Banyak kok yang kerja di rumah itu sekarang udah menikah semua. Ya laki-laki, ya perempuan. Yang perempuan itu sudah meninggal. Begitu ya ratapan aku. Kayak gitu. Aku tadi marah-marah loh. Biar jadi kenangan ya. Biarkan yang bener-bener suka aku, kangen-kangen aku bener, teman SD sampai teman kerja aku. Memang aku ada ya miscommunication sama teman kerja kayak gitu, marah. Aku kan mintanya itu deadline kayak gini-gini, aku harus cepet ya, aku kejar itu deadline-nya kayak gitu. Kamu ndak tahu ya, namanya produk baru ini kalau disukai bisa langsung buat banyak kayak gitu. Aku nggak sempat kayak gitu sih, tapi nya batin aku tuh kayak gitu. Yang sempat aku ngomong dari segi psikologisnya, dari aku sendiri, kalau aku bekerja sama anak-anak muda itu, aku feelingku itu merasa muda terus kayak itu, semangatku tuh seperti muda terus gitu. Aku seneng kayak gitu, meskipun pada akhirnya aku diajak rekreasi, ayo Mbak nang di, waduh ngoyo apa yo, aku mulai ibuku sakit gitu kan. Kalau aku sambang apa, besok kok besok ke manten, ada yang menikah tuh, ada yang menikah, anak buah katakanlah gitu. Mendua aku ikut, ih seneng, tapi ya naik motor, habis itu jauh banget di Gresik itu, lagi jauh sekali. Aku tuh kayak nggak tahu apa-apa loh, pokoknya aku nurut ya kan, rumahnya dia sendiri ya, aku ngikutin aja pulang malam. Terus aku nganter temanku di Pondok Chandra. Habis satu ke sini suamiku ya, aku pulang sendiri naik motor. Aku bareng temanku Mbak Rina, nggak apa-apa. Aku udah dipercaya kok aku sama suami aku.
Aku nggak ditelepon juga sedih loh. Kok suamiku nggak telepon sih. Aku ya nangis. Suamiku nggak nelpon sih. Aku ngene iki kerja terus apa enggak? Kok dia nggak nelpon aku? Kayak gitu ya juga apa lah. Aku ada temennya Mbak Rina. Mbak Rina itu punya suami, nggak ada, suaminya meninggal. Anaknya perempuan satu. Kerjanya sama aku kan satu liting kayak gitu. Mbak Rina duluan. Sekarang anaknya itu sekolahnya di Jakarta. Pinter, sekolah tinggi administrasi negara kayak gitu. Sekarang udah lulus paling. Anak Madiun, Cih Madiun ye. Cih Madiun ayu-ayu ye. Cih Madiun ayu-ayu ye. Wes, baik banget kok, semua teman-teman aku baik. Wah, habis itu kalau aku ke diundang sama bosku, mampir ke aku lagi, Li. Ya aku pada cadra lagi kayak gitu. Kalau lihat Mbak Rina aku seneng. Ayo Li buat itu penitipan anak, ayo aku suka. Tapi sekarang aku punya anak dua kayak gini, aku udah ada rumah nganggur. Sebenarnya nggak bisa lah Mbak. Itu ada nanti kalau penitipan anak paling ada sekolahnya, nanti mendirikan sekolah, nanti tambah kaya gimana Mbak? Kayak gitu kan permintaan masyarakat itu seperti itu. Aku dulu penitipin anak itu kayak gitu, waktu kerja di pabrik itu kayak gitu, aman, nggak ada apa-apa. Ngaji di situ, tidur siang di situ, cuman berapa tahun ya, anak 2 tahun. Tergantung ya, kalau kita punya musuh aku nggak tahu, mesti was-was. Waktu itu aku nggak punya musuh sih waktu itu. Sekarang aku EGP, musuhnya siapa? Yang penting aku jalan di atas jalan yang menurutku benar dan punya hati, tak gitu kan. Suamiku kayak ngono, ngamuke aku sabar-sabarin karena mungkin aku yang salah. Aku kayak apalah, minta apalah, aku mintanya tuh kayaknya nggak boleh cerai ya, aku udah nggak minta. Terus aku cuman minta anakku ini jangan sampai apa, eh kalah kayak gitu kan, dalam hal psikologisnya itu loh. Anakku harus dimenangkan hatinya kayak gitu. Apapun caranya. Angle-nya di mana ini? Aku terapi air lagi nih. Coba 21 berhenti. Aku nyetel apa ya? Oh, elek ngene iki aku gak suka nek mandeke gak apik. Maksa ya kamu ku. Aku banyak pilihan di sini. Lagu-lagu mau lagu apa? Aku bisa nyanyi, aku padahal marah. Aku mau kok disodorin, ayo kamu pindah. Mana nih 2 miliar? Aku jual 2 miliar ini. Ini rumahnya namanya legendaris loh. Mirip Presiden Soeharto loh. Aku udah ngaturnya. Aku nurutin Mbak, ya Bu Cahyo iki tinggal mendukur. Oh iya Bu. Aku makanya nggak cepet-cepet lah, nanti bener-bener aku bener-bener tahu situasinya. Oh ya aku buka pelan-pelan. Oh ya 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 kayak gini. Oh simpel kok. Tapi aku gontok-gontokan sama Pak tukangnya. Aku minta ini banyakin Pak, panas Bu nanti. Panas. Tapi aku tuh kepingin panas-panas kayak gitu Pak, kan cahayanya kayak gitu. Tapi nggak apa-apalah, bener-bener panas kayaknya. Nanti aku nggak bisa sembunyi di malam-malam, di pagi-pagi kayak gini aku nggak bisa sembunyi. Ini kayaknya sadu banget kan. Aduh, aku berhenti di mana ini? Junior, kamu akan tahu sebenarnya masalah aku secara psikologis. Aku sebenarnya tadi tadi kenapa sih ada error sedikit kayak gitu? Semoga nggak lihat ya. Yang membenciku semoga nggak lihat. Biarkan aja itu seperti itu. Biarkan anak-anakku yang ngaturnya nanti. Anakku tak satunya ini kayaknya yang nomor 2 ini tak masukkan jurusan komputer. Dia minat kayaknya. Adikku ada loh komputer. Bisa juga. Tapi aku masih belum sempat ketemu.
Aku mau 1:44 ya. Aku mau jemput anakku sih dan mau me time lagi. Aku agak puasa.